Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah malamnya kita mulai pengajian perdana dari maghrib ke isya. Baru dia menang masjid 25 minit. Hikmah pertama, di samping mendapat ilmu pahala itikafnya, berada Nabi. So yang dua adalah masjid. Selama berada dalam masjid, dini itikaf dalam masjid, maka Allah mengirim seorang malaikat, puput malaikat yang yastaghfiru lahu, gelakai ampun ulun tu dalam masjid, ampun dosa. Mamnya duduk di warung kopi. Malaikat tidak ada kedah itu karena tidak ada pada itikaf. Yang mana cara pengampunan dosa ada melalui diri sendiri, aturnya ada melalui asbab. Menyatakan dalam negara lakinya si gedanya na presiden mandung bulung dia berumpa presiden tahan dia pada pegahnya presiden dia kan itu ada alur dalam bahasa negara, ada protokolernya. Bandanya mereka tidak pegah hanya presiden dia bukan hanya nama tanya nak KDP kubut tulis isi. Artinya alur ini harus mencari orang-orang yang dekat dengan presiden baru bisa masuk ke presiden dengan asbabnya. Artinya ya ampun dosa itu penjara dapat tahu malaikat. Cara berdoa malaikat pun pada itikaf. Lalu ya Allah Tuhan tolong itikaf. Karena pada itikaf. Karena kedua, ilmu dalam fikih setelah ekonominya nanti dalam perkembangan ekonomi itu banyak lahirlah ekonomi syariah namanya, baik pada sisi bab dan non bab. Jadi ekonomi syariahnya baik dan fikih yang kemudian ekonomi mesti baik tidak. Muamalah dalam kampung, transaksi dalam kampung, dana dalam kampung yang harus sesuai dengan syariah. Urangnya dah jauh ada kok, kadang lebih kejiam bunganya di kampung ketimbang bunga baik. Cakalah. Urang kejauh dana. Gemuruh. Itu kejumlah itu lumayan. Waktu akhir pun berapa tahun mohnya terbaik hasil dari baju. Jumlah yang lahir hasil badananya gak melebihi itu banyak. Apakah itu tidak ribawi? Karena sistem rahnon, makna rahnon borok, gada dalam istilah bahasa ya, hanya sebagai jaminan peminjaman seandainya dibayar pengen abunannya dia dah pulau kan tak pakai adanya jika tidak perlu buat penggadaian. Ajak baik buat penggadaian 10 juta kan tak perlu matau jaminannya dia tak perlu kan matau BP kami matau kan matau tak pakai draw kan itulah jaminan seandainya masa perjanjian titun hana tabayu oleh pihak penggadaian boleh dia jual uang lebih dikembali kepada pemilik mobil. Bank matau letak roh dipakai. Menanti dalam hukum gala di kampung, tanah tetap kau tanah pakai, punya masa hana yang namanya buat sertifikat tanah. Akte tanah, pegat perjanjian. Maka dalam fikih benar bil maklum tidak sah akad itu majhul. Mana majhul hana menjanabi. Nabi jupeng dia itu juta. Pegah pajan bayi hana. Secara ekonomi akan rugi. Kenapa 10 juta hari ini dengan 10 juta 5 tahun kemudian ini uang akan hilang secara nilai. 10 juta orangnya mungkin merumpah banyak ada kalapun banyak. Waktu tabayun 10 juta ke 5 tahun kemudian 10 tahun kemudian 10 juta merumpah mungkin banyak. Narko maka di dalam nilai tukar itu adalah ada pada kimat. Maka punya urung ngeputang pek itulah dilihat masanya. Maka hansah dalam akadnya punya hana melihat masa. Padu kaji kaca padu krik ngeputangnya. Itulah namanya ekonomi kajian dalam muamalah. Kedua yang berbicara dalam fikih setelah manusia kahapeng lahirlah bab munakahat.
ada cerita-cerita yang akan temunya yang berbeda. Tinggal terpilih. Depan pengajian beda dengan ceramah. Punya pengajiannya benar referensi, benar kitab. Jadi nama buku katanya. Punya ceramah bebas. Maka punya urung penceramah dia, urung sungguhan ada. Karena temuannya harus ada referensi. Yang kedua harus ada yang pun. Nah, mungkin dia kemudian ada apa? Jadi punya baca bayu, Bandung dia ada mesej. Ya, jadi YouTube jarang diahok kan karena teknologi. Nah, referensi, bagaimana memahami referensi. Itulah yang penting nanti kita cerita apa fungsi ilmu. Nah, ketiga tadi adalah munakahat. Di dalam munakahatnya apa yang dibicarakan? Pertama, bagaimana cara menikah, dengan siapa boleh menikah, apa rukun nikah, apa syarat nikah, bagaimana syarat ijab kabul, dengan siapa boleh menikah, salah satu harus satu agama. Maka urutnya berkembang berbeda agama. Apakah sah menikah beda agama? Secara jawaban agama tidak sah karena syarat menikah wajib satu agama. Adapun bakti bakdunya maya dilakukan itu namanya pelanggaran agama. Bukan berarti waktu urang kali hukum dan najis, hukum jin najis apa? Tahu? Dan yang itu menutup aurat sunat wajib. Wajib buka. Menyataja Jakarta cukup lu dengan apa boleh ada okey. Oh nak wajib ni. Ba'dal urang Madinah yang tifangan. Apa hukum berzina? Haram. Buka ba'dal urang Madinah itu pergi. Buka juga. Yang hancur tetap hancur. Menyamakan hukumnya bukan karena urang kubur yang menjadi referensi, sumber agama yang menjadi referensi. Maka menikah beda agama tidak sah dalam agama karena tujuan syariat wajib hiduddin, wajib menjaga agama. Soal urang kubur berzina bukan karena bolehnya beragama, itu karena nafsu. Jadi harus beda mana nafsu, mana agama. Berikutnya di dalam pernikahan dia menikah na ijab, na syarat, na kabul, kan soal tidak boleh menikah. Monokali yang sah menikah yang bukan muhrim. Yang sah tak menikah harus satu agama. Jadi beda agama tidak sah. Maka dalam undang-undang negara ditentukan menikah itu harus satu agama juga. Kenapa? Satu agama, satu alur penyelesaian. Contoh, orang Islam menikahkan bahwa secara administrasi boleh menikah di rumah, boleh di masjid. Tapi yang kata kau kantor Kementerian Urusan Agama buka. Di urang Kristen pak menikah di gereja. So catatan sipil. Beda kan? Beda. Kalau misalnya orang agama Katolik, Hindu, Buddha, Protestan dan Konghucu, 5-6 agama resmi negara, Islam agama mayoriti, bahkan awaknya hanya kantor urusan agama Katolik, pakai Islam dengan. Karena beda instrumen, beda jarak. Di awalnya hanya lengkap instrumen pernikahan. Di dalam Injil, apakah Injil Barnabas, Injil Lukas, Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Imamat, tidak diatur. Maka Islamlah agama yang lengkap, diatur mulai cara menikah, lafaz nikah, karena hanya diatur kekuasaan tangan Tuhan ada para pendeta. Maka awalnya tim nikah di catatan sipil hanya pendeta yang berkata Yesus memberkati. Icok cincin di betul selesai. Itanya tiga lagi. Baru kele ayah kandungnya. Telah aku nikahkan anak kandung saya bulan bin bulan dengan mas kawin 20 emas mayang tunai. Dibansasi kasar. Kaji buruk-buruk. Apakah sebuah lafaz? Lafaz inilah yang menentukan legalitas sah secara hukum. Menyamakan ekonomi syariah juga bicara legalitas. Beda ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Karena ada akad menyuruh kepegang sama tentang ekonomi syariah dengan konvensional. Berarti kita belum bisa membedakan mana hukum Allah dengan hukum manusia, hukum arti.
Tidak orang menikah, perbuatannya disebut wata dan jima, hubungan suami istri. Tidak orang hanya menikah, ibu buat ada janji, pekan tina nanti, kan sama disebut pekan tina nanti. Itulah ketika beda lapan di dalam hukum, beda instrumen, beda hukum. Di dalam gereja cara menikah berbeda, dalam Islam berbeda. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Nanti ada menikah beda agama. Jadi juga harus hati-hati. Nah, buat muamalah ini diatur bagaimana mencari ekonomi yang sah dan seterusnya. Banyak dalam pembicaraan ekonomi hanya ini sebagai wawasan cara berpikir untuk memahami agama lebih. Yang terakhir, ketika manusia menikah tentu perkembangbiakan sudah banyak. Lahirlah manusia karame. Wate karame macam kebutuhan, macam terjadi dan kriminal. Kriminal kejahatan, sabu-sabuinan, narkobainan, pencuriinan, perampokan, penodongan, korupsiinan, macam tadi. Maka agama dan negara mengatur sistem hukumnya agar orang tidak melanggar aturan hukum. Baik dia kata dalam bernegara, orang-orang beragama diatur oleh agamanya. Anjir Medina, di Aceh katanya yang dituduhnya bukan pasal zina, pasal khalwatnya beda lagi. Bedanya seringnya tajak luar dan pada di syariat di Aceh. Syariat di Aceh hanya syariat itu lah. Maka yang syariat, masa orang Medina waktu juga jauh. Ingat, yang dituduh itu delik-delik pasalnya bukan pasal zina, itu namanya pasal khalwat. Kanun khalwat mananya. Dalam kanun khalwat ada nama kamu rupa dua-dua di tempat yang sunyi boleh didatang. Munya zina, orang Medina tercoba kan. Yang kedua, munya zina hanya mungkin tahu kumurus guna kaki, wadraw, ragam, yurinang, kudraw, guna kadat. Ketanya oleh hakim, apakah anda yakin dia melakukan zina? Yakin Tuan Hakim. Bagaimana anda lihat? Di mana anda lihat? Kapan anda lihat? Bagaimana dia lakukan? Apakah saksi sanggup memberi keterangan? Tidak, tidak bisa dihukum. Makanya punya pasal zina itu sulit untuk tahu hukum. Bejok yang mudah pasal khalwat. Menyamenan, dah pegah pak saudara katanya yang kedua, yang dicampur waktu itu juga, itu bukan pasal zina, tapi kanun khalwat. Jadi beda, pegah beliau syariat, iman syariat. Urung Medina masa waktu itu juga. Urung Medina kan dua, ada musad, ada ghairu musad. Ya bahasa katanya. Nah yang kali menikah, nah yang ada menikah. Munya yang kali menikahnya hukum sampai mati. Kanun menikah. Munya kalau menikah hampir dogo, udah mana udah selesai. Jadi beda. Nah, waktu manusia kali terjadilah dalam Islam namanya jinayah. Hukum pidana dalam Islam negara. Dalam hukum pidana ada acara pidana, ada hukum pidana. Ketika hukum pidana kita pahami, tidak ada acara pidana juga tidak akan bisa. Yang sama lagi orang minta banding hukum pidana dengan acara pidana. Genging bau pada kadang kerja berungkut kujai baik juga. Anak buka gimana jawab? Yang ke acara pidana. Tapi bau juga le kerengkut ada. Dunia modern orangnya berubah. Cara dia dapati dengan metode zaman berbeda. Ini untuk perlihat pengetahuan. Contoh untuk kita pahami salah satu contoh berbanding. Kita yang leko urang ginang hukum harap boleh. Urinang dia urinang hukuman. Dia mana? Dia. Dia ulangi pertanyaan. Apa hukum wanita memanjat kelapa? Boleh atau haram? Jawab. Boleh. Pakai alasan boleh.
Hukum itu kan harus ada alasan. Punya hukum karena alasan yang benar dalam agama ilat. Punya hukum karena ilat, al-hukmu yadul ma'al ilat wujudan wa adaman. Beda ilat, beda hukum. Maka nurinang harap itu karulah dadar. Maka pakai kerja itu mentaba. Urinang kalimah. 5 kulit urinang lebu. Jaga bukan tinggal di buku waktu bau. Kalau sah, hanggapi lah agama. Tak balik orangnya menyaga bukan dengan serempun. Dia Tuhan. Orangnya di India, boleh pakai serempun. Lagi tupai, nak pakai krek dengan tu. Menyanya tu pakai lip. Mesti baunya diplometer, setel laju diplometer. On, udah ke peti. Itu kan jo le setel diplometer, itu kan jo on. Bak diplometer langsung gitu lipnya. Ijak barang, dia hanurin yang itu. Dia kan? Pakai, kadang pakai lip. Mam yang pakai sering tu. Wah, tinggal BH coba buat. Jadi memang memahami hukum ada saat boleh, ada saat tidak. Pada satu kasus boleh dua hukum. Kenapa? Karena ilatnya beda-beda. Menanti dia makan orangnya tak jauh. Tapi perempuan itu karena masih manual ilmu yang manual nanti. Menyijak bukan harimau dari Thailand. Ibu 2 macam 2 kilo apa yang dia? Dari mungkin. Baik patau adat detektinya dalam laut langsung diukur. Pak itu ame-ame. Pak itu hanya ke dalam. Dia juga pada maunya disensor rumah. Itu juga baik. Itu juga tidak. Kita nyon hewro dalam laut tidak waktu. Dapur pak dokai bangku. Mana dapur nak? Mati boleh dokai. Coba dalam laut yang tahu itu. Bahkan yang digunakan manual. Bagaimana ini bisa terjadi pengetahuan kalau ada perubahan lewat ilmu pengetahuan? Maka ini semua kebenaran orang Aceh buat yang disampaikan di Pak Kecil, mantan Pak Kecil BKM. Buatnya asal kata buat, tulis. Buatnya tulisannya buat. Bahkan buat makna buat adalah membuka cakrawala, membuka wawasan, memahami sesuatu dari hana hukum ke hukum. Yang dia akan buat. Yang mana orang buatnya orang tinggi. Bahkan buatnya buat penatanya karena terjemah dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Hujurat, yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Allah membuat derajat-derajat orang-orang yang punya pengetahuan dari hanajit ke jilid, dari satu sisi menjadi dua sisi. Itulah teknologi jamun. Waktu guru meninggal dia pegang, darulah menjadi nayolah badan dan pegang guru meninggal ke di ujung guru. Hana teknologi jamun. Terus kedai ho kahana kalipah jauh. Urang hana berupa baik habis wadai habis. Uronya lewat teknologi, lewat dunia maya. Tinggal SMS. Assalamualaikum warahmatullahi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali ke rahmatullah. Kau pakcik apa pula dakun. Mohon dua tiap kena ulang pada. Dalam 5 minit bersabuh dunia aja dah pegang dulu. Cuma punya uronya urang hanya dapat dia pun tahu. Beda macam hanya baca tahu. Kenapa teknologi ini adalah adat untuk bisa memperkecilkan dunia? Jikalau cucu lahir di Amerika, orang tidak mau ngerat HP Androidnya. Kalau wahana, orang tidak mau. Dibaca ada lagi. Itulah dalam ilmu telematika, dalam ilmu tentang signal. Palapa dibaca frekuensi. Jadi udara itu bahagian dari bisa membantu mempersingkat dunia ini. Dibaca oleh ahli. Dibaca dan persatukan frekuensinya. Kendrit signal kan dari udara. Ketika signal hana, maka tidak bisa berkomunikasi. Yang mana
manji buka pesawat? Baik dua. Dari mana bahan pesawat? Dari besi. Besi dari mana? Dari bumi. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Pesawat tidak bisa dibuat tanpa aluminium. Dari mana bahan aluminium? Kaca. Dan seterusnya dari daun-daun. Dari untaye buatnya. Untayenya Pak Nimo, Pak Umo. Kau buka Umo, Allah. Orang Jerman bisa buat pesawat, dia tidak bisa buat bumi. Lalu pesawat bisa terbang. Kenapa bisa terbang? Karena ada udara. Orang Jerman bisa buat pesawat tanpa bisa buat udara. Orang Jerman bisa buat pesawat, tidak bisa buat minyak. Minyak dari hasil bumi. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Menyamakan kehebatan kita jangan lumua domba Allah. Itulah dalam tauhid benar hakikat, akal, adat dan hakikat. Yang kita bicara adalah fikih, tauhid, tasawuf adalah fardu. Tasawuf yang mengajar tentang sifat mazmumah, sifat mahmudah. Sifat mazmumahnya sifat tercela, iri, dengki, hasud, riya, dekabu, ukul, mal, ujab, cinta harta, cinta jabatan. Itu bahagian dari penyakit hati. Maka Imam Al-Ghazali berkata, sifat mahmumah dia dilawan dengan sifat mahmudah. Jadi mazmumah tercela, mahmudah adalah terpuji. Bagaimana mendapat sifat terpuji? Lewat pengetahuan ilmu tasawuf. Dalam tasawuf berbicaralah tentang hakikat, tentang hakikat. Maka dalam tasawuf ajarannya ada grid, ada tawajuh, ada suluk, ada marifat halwatiyah. Wate bak suluk ada kala ulun mangkadun hanya menyungkut kan? Hanya menyungkut, hanya menyungkut yang berdarah. Hanjut maknanya bukan harum. Nah, begitu kita pegangnya aliran tasawuf sesat. Berarti kita belum paham pengetahuan. Makna hanjutnya pantang. Maka tujuan tertamang dalam suluknya untuk membunuh nafsu. Sedangkan protein hewani, engkutkah, dagingkah, membangkit syahwat. Tujuannya membunuh nafsu. Di belakangnya membangkit sabtu, tidak ketemu. Bagaimana perbandingan haram dengan pantang? Tanya Pak Dokter. Pak Dokter, lunyo sakit kulit, kamu kurang. Lebih ubat, kayu ubat di dokter. Jika ada coba itu 500 ribu, ya dokter spesialis. Kita yang sonat Ismail, tak sampai 50 ribu, yang baru nak. Kan? Dia tak coba, abang kami. Ya dokter spesialis. Nah, ikuti dokternya. Pak, ini selama berobatnya jangan makan ayamnya. Pikirannya, lekat mana kan? Nah, vitamin itu, protein masa ini betul. Hanjutnya tuan mana harus alih ubat. Ubat yang tak cok penuh apa kami 500 ribu hanya dinilai. Menanti kata mam dalam tasawuf tawajuh mana? Wadai dapat juga jangan harum. Hana tu kejuaan. Karena itu tapoh nafsu. Maka wadai orang hana hukum ilmu tasawuf sering berkata aliran tasawuf sesat. Apa maksud? Hanya penyukur. Berarti ilmu nanti. Tak baju-baju ke bid'ah. Karena ada aliran dua bid'ah. Haduri bid'ah hingga masa kita gauli bid'ah? Dah mulut, pakan mulut bid'ah. Pakan bid'ah. Naik pukul dia Nabi. Cuma yang bid'ahnya kibat sesat. Yang sesatnya kibat memang neraka. Kita bang pak logika belum pajuku memang neraka. Mulut kan pajuku. Masa ada neraka belum pajuku? Yang dipahami adalah falsafah maulidnya, bukan nasinya. Artinya kalau kamu ingat kembali, oh kaduri, kenapa bid'ah membantu orang, memberi sedekah ke orang? Itu kan agama, bukan bid'ah. Contoh, malam buka pengumuman di pagi sebelum kita bulan, buka pengumuman kita nyonya narapat di Melaka di masjid, nyo rapat malu. Okey, lihat ada malu. Seperti pengumuman. Pertanyaan agama.
mempersatukan orang, bermusyawarah atas kebajikan. Benarkah agama? Ya, kenapa juga benar? Dua dalam rapat hasil ikibat, sabuk kata kena ngerapai serkurbe. Pertanyaan, memberi uang 100.000, apakah benar sedekah? Benar. Kalau benar, kenapa beda? Nagayu oleh Allah sedekah. Nagayu oleh Nabi sedekah. Apakah beda? Ka uroha, daudang kampung awak kling tiplu, awak kling Maria tiplu, awak Maria patah tiplu, awak baik tiplu. Dua kena. Terus kena tapi kanuri. Bukankah memulia tamu itu perintah agama? Ya, apakah beda? Tapi itu kekau kanurinya cerita. Berkumpul manusia di hari H terjadi ukhuwah Islamiyah, persatuan dalam kehidupan sosiologi masyarakat. Itulah agama. Kenapa beda? Jadi bagi orang yang mengatakan kanuri maulud bid'ah itu sangat keliru. Berarti dia memahami agama belum pada tataran substantif. Baru dia bisa memahami agama pada kulit. Sehingga terjadi persoalan. Cara memahami agama hanya kulit, harus dalam. Contoh, saya mesti nak tajuk anak begitu daya. Ada kala ia kuliah di ujungnya. Ia hanya kirim kue tubuh dalam kardus Indomie. Ini yang lewatnya. Yang buang kiriman Jakarta, Jogja, ada kuliah. Banyak pun ke Malang. Indomie kirimkan. Kirim Indomie sampai gini. Jadi kalau tak boleh, karena tak boleh kardus Indomie. Ibu kan dalam, kue dalam, kekarang, tunggu di dalam, ketia dalam. Tamam dalamnya digunakan substantif asal wajib. Maunya apa? Boleh mendawa, sah Indomie, buka, itu dah balik. Indominya hana ibu di dalam. Ibu boleh begitu. Kon Indomie. Nyokom yang orang terpancing pada simbol, dia tidak mendapat jawaban. Orang menanjingnya, orang hidrok sabu-sabu. Di bandara sabu-sabu hidrok kan lah hidrok. Lah hidrok itu. Dia cek ibu sering itu mengurina kepakai ke urina mumai. Ibu. Monya polisi intel itu nah itu punya. Maka pengaruhan timbul. Urun jalan tuan ada pertanyaan. Maka laginya. Una dan hidrok. Itu enggak. Itulah isinya. Bagaimana agama tamang tak isi baik menyawa bak kulit. Karena kulitnya tidak menemukan makna. Karena kulit adalah ada simbol-simbol yang makna bisa berbeda-beda. Baik, dari seluruh uraian tadi baru nanti kita mau masuk ke mana? Baru kemudian kita minta kitab yang hubungan Fardudin. Baru fardu kifayahnya ke kepentingan bersama. Ilmu kedokteran fardu kifayah, militer fardu kifayah, hakim fardu kifayah, jaksa bahasa orangnya fardu kifayah, tentara membela negara fardu kifayah. Yang digunakan di dalam istilah negara teori struktur, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Untuk membangun negara harus bersama-sama yang fardu kifayah. Kita yang ada teman dalam bab fardu kifayah. Fardu kifayah benda bayar tu hanya mana-mana. Fardu kifayahnya le. Yang kecil baiklah dalam fikiran saya anak-anak baik jak sekolah. Jak sekolah yang bagian listrik kamu dunia. Yang kecil dan habis agama nak maju. Tidak di awal ahok itu. Sehingga ekonomi dipegang lewatnya, BUMN dipegang lewatnya, teknologi dipegang orangnya, telkom dipegang oleh mereka. Kapan umat Islam bisa bangkit? Padahal agama mencakup dari semua dimensi. Banyak masalah ada dalam agama. Contoh, di dalam Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu bicara teknologi, bicara alam. Bagaimana hubungan udara dengan alam semesta? Apa fungsi matahari? Di Jepang, matahari dijadikan sebagai energi. Punya Jepangnya hanya pakai minyak listrik. Mata uronya itu mudah. Ini itu madu. Listrik, udit gerawai. Kenapa dia baca dari
matahari. Orang Jepang dia memiliki keyakinan agama Ti namanya, agama Shinto. Mereka percaya kepada dewa matahari. Kenapa mereka percaya kepada matahari? Dalam prinsip keyakinan mereka, sesuatu yang bisa memberi manfaat yang besar itulah Tuhan. Di dalam Islam, jangkauannya lebih dari itu. Kita bertanya, siapakah yang menciptakan matahari? Allah. Matahari bukan Tuhan. Matahari adalah ciptaan Tuhan. Mereka tidak sanggup melihat di belakang matahari. Islam tidak. Onyo matauro, kau bukan matauro. Onyo langit, kau bukan langit. Manduknya semua ada pertanyaan. Maka dalam tauhid itu benar. Nyo datanya untuk jarau, jaradu, mata lu, kaki lu, mata lu. Pertanyaannya adalah sodumnya. Jarodo, mata lu, adalah rohnya tahu. Sodom milik Allah. Yang mana kudu mencari sesuatu yang perintah Allah. Inilah berikutnya nanti di dalam pengajian kita tidak membaca sampai habis waktunya, tapi dialog yang paling banyak kita harus buka dengan dialog lah. Kita bahas agama semakin luas, semakin panjang. Karena dengan nada bertanya, berdialog ini lemah. Karena dunia orangnya perkembangannya berbeda. Menyajamun katanya belum mengenal dunia maya. Uronya mesti menikah lewat telepon mungkin. Ya. Mesti diwakilah lewat telepon pagi. Kan sering orangnya urus luar negara anak gua bahkan narapat namanya Zoom meeting. Ya. Menyajamun mihanaun. Urangnya undangan lewat WA itu resmi elektronik. Dia punya pegang menopak kecil kepada dusun kuimo hanya HP-nya buka urut zamannya. Dan yang pakai kecil macam apa nana neja rapat nana undangan ada dalam WA ada orang tahu. Yang bangai zamannya yang bangai. Anda mungkin kita buka artinya belajar kan mudah. Nah, jadi itulah perkembangan. Jadi kebodohan itu menurut zaman urung bodoh hanya baca. Orangnya bukan baca aja teknologi bodohnya. Oh yang belajar teknologi orangnya. Oh yang belajar bahasa Inggris. Udah betul bahasa Inggris. Start bahasa Inggris. Remember bahasa Inggris. Tak bangun hanya bahasa Inggris sama tak bangun. Oh. Teori bilang nama tak bangun. Perlu duduk bawa. Nama tak bangun. Betul ada nama tak bangun. Hei salah duduk kode. Ada kedua yang kau yang ada udah. Berapa sih kau? Berarti payah bernohan kata Inggris. Payah orang yang kecil paling tidak ada katanya. Itulah pengetahuan. Ya baik, mungkin ada pertanyaan kedua. Bayangan lagi abang menteri kita guna kita. Jadi seserah pekat poin kita menuju mana. Kalau kita menyambut pasti benar kita. Jadi beda ikut dengan ceramah. Sangat jauh beda. Karena dalam poin pertama ada referensi. Kedua referensinya sebagai pertama. Sesuatu yang bersifat referensi, kebenaran secara ilmiah sudah ada di patokannya. Maunya salah, kembali kepada referensi. Salah baca atau salah Quran. Mampu ceramah memang atau salah. Kedua, ilmu itu ada 4 mestinya yang pertama. Pertama, ilmu berfungsi sebagai tabayun. Baru bukan ilmu bernilai ilmiah jika mampu kita jelaskan. Harus dijelaskan. Pakannya hari pakai apa? Oh, karena rusak dada. Buka. Orangnya ada balik. Kali pakai telepon. Pakai lip pakai. Orangnya pilih turinang kanan. Punya tajak Thailand. Luar negeri itu sopir truknya semua perempuan paling banyak. Tidak luar negeri. Kenapa? Mobil ini hanya gabung. Mandung sistem otomat. Umumnya mandau tanya ni anak naga, hau deh mandau. Baik lagi udah boleh mandau. Beda kan? Luar negeri mandung sistem otomat, remote mandung. Ada monitor, ada layar kaca, langsung. Anak tengah dekat. Itanya tinggi, bunga pemintau pula betul. Ada mungkin orang
Tanda petik manual. Kedua, fungsi ilmu sebagai klasifikasi dari klasifikasi lahir dunia klarifikasi. Sebuah ilmu bernilai ilmiah harus mampu dibuat kotak. Karena beda kotak, beda metodologi. Tajah ulaut, bahan ulaut beda dengan bahan bukan rumah. Bahan bukan rumah beda dengan bahan bukan pesawat. Karena beda metodologi, beda hasilnya. Beda metodologi, beda tujuan pekerjaan. Hana mungkin bahan dapat duit, dia dapat kebaik. Jadi masing-masing ada kotak. Nyo bicara ku agama, jadi metode agama harus paham. Oh, nyo bicara teknologi, harus mampu ilmu telematika dan seterusnya. Fungsi ilmu ketiga disebut dengan sistematik. Sistemik dia tersistem. Sesuatu yang tersistem adalah dia bisa diukur, bisa dievaluasi dan terukur dia. Contoh, hanya kita pegang masjid. Bahan masjid na anau di Indrapuri, na semen di Lunga, na seng di Medan, na granit di Jakarta, na busau dari Medan. Me kena madu, tak kumpulina, na dikembangan. Mana? Karena belum sistemik. Disebut sebuah pengumuman bahan-bahan tak perlu pada topoksinya tempat roh seperti hukum pai dua ya tu menyata perlu hukum ni tukang lam dana mungkin jenela pai perlu wadah tak fungsi. Jadi harus fungsi menyamana ilmunya ada koneksitas nah hubungan ni ana mungkin beradu maka menyana kepegah bertentangan ayat dan hadis berarti hendak hukum ini dia muka firman Tuhan dan sabda Nabi tidak pernah ada. Ketika ada beradu pada lahir, ada 4 metode penyelesaian. Mungkin kita cerita pada waktu yang lain. Keempat fungsi ilmu adalah tadi ketiga sistematis, keempat sintesis, antitesis, ada masalah, ada solusi bahasa teh. Boka, nyo masalah di mana pun. Nyo rumah mero nepegat ngan semai. Jadi bahannya tentu harusnya skam mengikat apa dengan plaster benah bata buka urang pegat rumah kaya dengan rumah kotor nah sama alat tukang ini tak nak sama dan pun tukang ya pada kerja ada pegat rumah iban ni pegat rumah dari pelebuak meriah atau dari babu dari babun ke semen yang tahu tahu teknologi orangnya mana deh bahan tukang deh ikut pun teknologi mendukung tahu mendukung tentu bahannya harus beda. Bagaimana seorang yang ingin berpengetahuan dia harus baca. Menyatakannya hanya peningkatan tidak ada perubahan. Pak Surah urungkan pakai hanya macam-macam. Jadi sehingga tidak ada perkembangan. Zaman di Pogar rumah seorang arsitektur tukang menolong. Maka di Pogar rumah mana? Rumah zamannya hanya berlekokrasi. Arsitektur hari ini harus paham menggambar rumah. Pertanyaan mana tempat gerasi rumah? Kenapa? Ini dunia mobil kebutuhan. Zaman hanya perlu ada gerasi rumah karena hanya mobil. Kedua hari ini adalah berbicara jalan, mana akses jalan. Tadi rumah rumahnya orang terdapat. Apakah ini selalu itu berlaku? Juga tidak. Satu saat orang hidup lagi tidak perlu jalan karena sistem dunia teknologi ada namanya drone. Drone-nya lamnya diukur, ada perlu jalan lalu. Ya kan? Dekat aja pada meter, kena pada mandor. Angkat ada mang lorong di sana jalan. Langsung dengan drone-nya pada dengan internet di lalu. Beliau barang, orangnya hanya perlu DP aja apa tak, tinggal SMS. Orangnya kena bunyi. Lewat drone, perlu kena tamang dekat, boleh gembok. Kita mau ya intai barang lalu. Ini sudah terjadi di dunia-dunia besar. Apakah tidak mungkin akan datang kelambatan? Mungkin satu saat. Jadi menyangkutnya mandang berbicara buat rumah, buat jalan lagi metodologinya, berapa lama dia bisa bertahan? Inilah jawaban pengetahuan harus dibaca. Akibat dunia berkembang, dia harus bisa memampu
menjawab antisipasi. Menanci kurangnya karu urang beda dengan karu jamun masalah ini. Urang terus meningkat pengetahuan. Kurangnya urang memahami menyana matang HP sama yang na Android. Yang tempuh dengan hanya tempuh boleh kan? Saya pakai sih kibat, tidak pengerti. Baik buka aturan buat KTP. Ini mana buka? Polisi, dia buka aturan polisi kurangnya aja. Saya baik klik polisi aturan buat surat keterangan hilang. Klik dengan punya pengenalan. Dunia sangat terbuka, dunia online, jadi tidak ada lagi batas. Jadi punya pikiran murajamun berujik dengan orangnya harus berbeda. Yang kedua orangnya keterbatasan sangat banyak dikontrol oleh dunia maya, dunia teknologi. Ya baik, mungkin ada pertanyaan satu dua, ya silakan karena ini malam perdana. Dia harus menyentuh seluruh. Nah, kembali kepada pokok masalah anak khawatir bahwa wajib dan sunat dalam fikih meninggalkan wajib itu yang tidak boleh diikuti. Pertanyaannya tadi ada saudara kita tidak membaca bismillah. Hukum membaca bismillah dalam mazhab Syafi'i adalah bismillahirrahmanirrahim minha ayatun. Itu bahagian dari ayat. 7 ayat Fatihah termasuk bismillah. Berarti meninggalkan bismillah, berarti meninggalkan rukun. Ketika tinggal rukun, tinggal salat. Maka tidak boleh mengikut yang tidak membaca bismillah dalam Fatihah. Tapi ingat, ketika berbeda pada sunat sah itu, baru pertanyaan, apakah Pak Imam tadi tidak membaca bismillah atau tidak sir atau tidak jihad? Dia jawab, saya ada baca bismillah, cuman saya tidak jihad. Pertanyaan, hukum jihad sunat atau wajib? Sunat, berarti dia meninggalkan sunat. Sah itu. Kecuali pegang, ikamu hadirat anda baca bismillah. Ya itu. Bagaimana imam itu harus jelas. Maka ketentuan imam di mana wilayah imam harus paham kondisi makmumnya. Atau dalam bahasa hukumnya, sosiologi hukum harus dipahami oleh orang yang berada dalam wilayah yang dia lakukan aksinya. Jadi bagaimana agar kita nyobek ragu datanya, hai, lunnya biasa dengar dungka bismillahnya nak baca. Cuman menoleh ke imam doa nak baca bismillah. Ibadahnya. Ku kejawab kan dua mana? Mau yang kejawab kamu hanya wajib bismillahnya ikut. Karena orang ikut wajib Fatihah. Yang tak ikut hanya wajib, dia tidak ketemu. Beda visi dengan visi kamu boleh. Tapi berjawab benar. Ilun lun yakin lun itikut bismillahnya wajib. Cuma ilun hanya baca jihar, lu baca tirtah. Nah, menambah guys. Ada masalah dalam fikih mendadak. Cuma nyampe ragu bedanya. Karena di dalam hukum ya ragu paham juga. Hadis Nabi mengatakan ma yaribuka, tinggalkan yang ragu. Tidak boleh nak hidup dalam ragu-ragu. Menyatajak kening selawah diraya di ragu-ragu mundur. Ya, kan? Tajak kening umat dai akan nyansi, ragu-ragu mundur. Masa agamanya ragu tapi. Jadi nyampe ragu tanya. Oh, hanya datanya maka di dalam aturan masyarakat dia harus ada satu irama. Inilah fungsi hukum dalam negara, ada kepastian, 5 fungsi hukum. Salah satu kepastian dan kejelasan, keadilan itu fungsi hukum. Agar bekaru weulgo, maka yang dang imam harus pasti di masaku. Paham ibad. Ya bahasa Wahabi bukan. Oh, nya nak cocok hukum ni. Kira-kira. Tapi harus juga ada pahami punya furu'iyah dengan asal berbeda. Yang berbeda pada furu' itu masih saudara kita. Betul mana ikannya hanya berdoa. Tapi tajak tinya bukan nulis sedapnya biasa juga. Cuma ikan hanya berdoa segala. Cuma punya dalam ilmu sosial salah. Di mana bumi dipejak, di situ langit dijunjung. Ikampungnya nak tahu di mana, raja ni ada pegang hanya beradu di mulutnya.
kehidupan masyarakat salah. Karena hukum itu kalau dalam negara, hukum negara Indonesia kan bersifat sipil law. Negara sipil law adalah bahan hukumnya bahan kesepakatan. Kenapa negara Indonesia disebut negara sipil law? Karena bahan hukum adalah tidak satu. Kita jangan lego. Apakah di Indonesia berlaku hukum Islam? Tidak. Hukum kafir? Tidak. Hukum kapitalis? Tidak. Hukum liberal? Juga tidak. Apa hukum di Indonesia? Hukum tidak-tidak. Dari tidak-tidak menjadi ya. Apa ya? Bahan hukumnya ada dari agama, ada dari sosial, ada perpaduan Eropa, ada perpaduan Timur, ada perpaduan kontinental terjadi di dalam keputusan hukum negara lewat proses legislatif tadi. Lahirlah keputusan hukum negara sipil ditulis dalam pasal demi pasal kebenaran dalam negara, the rule of law. Nah, baru menulis laginya pun menyaman hukum itu harus pasti baik dapur yang ragu-ragu, bak negara pun tidak bagus, ragu-ragu harus mundur. Jadi menyamanan yang nyaman makmum, imam itu harus tahu dia berada di mana. Pokoknya berada di wilayahnya, berlaku ahli sunnah wal jamaah. Harus paham ya. Menyatakan warat, beda lah. Silakan berbeda wilayah karena Indonesia butuh Pancasila, Amerika butuh Pancasila aja. Karena hukumnya berlaku di wilayah teritorial. Wilayah teritorial Indonesia 4 pilar negara, kebutuhan negara. Karena gedanya sosiologi masyarakatnya, karakter masyarakat berbeda dengan Eropa. Kita dari Sabang sampai Merauke, berpulau-pulau, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, perlu dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Karena agama banyak di Indonesia, maka lahirlah ketuhanan yang Maha Esa. Karena Indonesia adalah perlu mempersatukan, lahirlah NKRI. Indonesia karena bukan hukum sumber hukumnya satu, maka lahirlah konstitusi Undang-Undang 45. Itulah namanya dalam bingkai persatuan hubbul watan, bahagian mencintai negara adalah bagian dari iman dengan catatan ukhuwah terbagi 3. Pertama, ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah dalam konsep bernegara tadi Pancasila sedangkan secara bernegara. Kedua namanya ukhuwah insaniyah, sejarah kemanusiaan. Di Amerika kemana yang namanya manusia itu adalah boleh bersahabat. Tapi ketika ukhuwah Islamiyah bicara agama, jangan campur. Anda keyakinan apa dengan dewa? Kami yakin qul huwallahu ahad, Tuhan kami, jangan campur. Anda beribadah di mana? Di gereja, di HKBP, di kuil, di piara. Kami hari Jumat ke masjid, jangan campur. Itulah namanya ukhuwah Islamiyah. Kami ibadahnya Allahu Akbar. Anda mungkin membaca Haleluya, oh santiumnya baik-baik. Karena beda keyakinan. Ya baik, karena waktu yang memisahkan kita, insyaallah kemudian saya buat hanapannya. Jadi dari maghrib insya kadang nak kegiatan lain menurut kaji program tengok ino batang maghrib insya. Kenapa saya banyak? Maghrib nak kitab dan buka kita baca mungkin 15 minit.